kali. Salah suatu ketika yang mencegah mata Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang hadir pada siang hari ini dan yang terhormat KKPPL. Izinkan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Raden Kevin Aldiano dari kelas 9A. Di sini saya akan menyampaikan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa singkat merupakan kisah Nabi yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran dengan total sebanyak 136 kali. Salah satu mukjizat terkenal Nabi Musa yaitu tongkat ajaibnya yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun yang berkuasa saat itu karena telah berbuat semena-menanya terhadap rakyatnya. Nabi Musa sendiri merupakan salah satu ulul azmi yang dikenai kitab suci Taurat. Dari kisah Nabi Musa singkat diketahui bahwa ia memiliki sifat sabar dan keteguhan hati. Penasaran dengan kisah hidup Nabi Musa? Kisah kelahiran Nabi Musa. Kisah Nabi Musa singkat lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi melihat api membara dari Baitul Maqdis yang menghancurkan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah banyak tukang sihir dan alim nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Karena ketakutannya, Fir'aun pun memerintahkan agar membunuh para anak laki-laki yang lahir dari kawangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut, tentu ibu Musa merasa ketakutan dan akhirnya memilih melahirkan Musa di gua, agar tidak bisa ditemukan oleh prajurit. Kemudian Allah memerintahkan kepada Yukai, ibu Musa, untuk menempatkan di dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Tak kalah kadangnya pasukan Fir'aun, Nabi Musa bertemu kembali dengan ibunya. Setelah dilarutkan di sungai Nil, Yakub pun memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana pergi peti tersebut. Pada saat itulah keajaiban muncul karena peti Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisha. Fir'aun memang raja yang kejam, tetapi dia sangat sayang terhadap istrinya, sehingga dia pun menuruti keinginan istrinya merawat bayi Musa. Siti Aisyah pun mencari wanita yang dapat menyusui Musa bayi, karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukai pun merasa senang karena selain mendapat upah besar, ia pun tidak takut perlu khawatir Musa akan dibunuh. Itulah kisah Nabi Musa ketika saat ditemukan kembali dengan ibunya, Nabi Musa ketika dewasa. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam.
Sebab terdapat salah satu pasukan Fir'aun yang dibunuh oleh Nabi Musa karena ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Musa yang pergi tanpa arah dan tujuan bertemu dua orang gadis yang sedang merebutkan udara untuk bintang ternak mereka. Nabi Musa pun berusaha membantu dan ketika hendak pulang, mereka mengundang Musa datang ke rumahnya. Kisah Nabi Musa singkat bertemu dengan Nabi Syuaib dan ia menceritakan segala permasalahannya ketika di Mesir. Pada akhirnya Musa mendapat tawaran dari Nabi Syuaib untuk menikah dengan salah satu putrinya dan ia tinggal di Mali selama 10 tahun. Nabi Musa kembali ke Mesir. Nabi Musa teringat akan kaumnya Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun dan ia pun memutuskan kembali ke Mesir untuk memerdekakan kaumnya dari permasalahannya. Nabi Musa didampingi Syauba, istrinya, menerima wahyu di bukit Taurisi. Kisah Nabi Musa singkat. Pada saat menerima wahyu, ia melihat cahaya putih dan suara yang dikhususkan untuk Musa. Nabi Musa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun saudara sepupunya sebagai rasul karena ia lebih lancar berbicara daripada Musa. Setibanya di Mesir, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar sambil menunjukkan mukjizat yang diterima dari Allah. Tentu saja Fir'aun merasa murka dan ia pun memanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Namun tidak ada satu pun yang berhasil mengalahkan mukjizat Nabi Musa dan bakal banyak tukang sihir yang mengikuti ajaran Musa. Fir'aun yang tidak terima itu menyiksa tukang sihir dan istrinya sambil meninggal. Fir'aun tenggelam di lautan merah. Kisah Nabi Musa singkat yang ditendang keras oleh Fir'aun membuat Musa memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun ternyata ia telah dikejar pasukan Fir'aun yang berjumlah sekitar 1 juta orang, sementara pengikut Nabi Musa hanya 600.000 orang. Sesampainya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, Allah memerintahkannya untuk mengetuk tongkat ke permukaan laut. Atas kuasa Allah, udara laut dengan ombak tergulang berubah menjadi laut terbelah yang mencegah mata. Nabi Musa dan rombongannya segera melanjutkan perjalanannya hingga tiba di darat. Sedangkan pasukan Fir'aun yang masih di tengah laut akhirnya tenggelam tanpa ada yang selamat. Nabi Musa memukul kembali tongkatnya ke laut. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Kahir. Dikisahkan bahwa awal pertemuan Nabi Musa dan Nabi siapa Kahir karena saat Musa ditanyakan tentang orang yang paling pintar, ia menjawab dirinya bukanlah Allah. Kemudian Allah berfirman bahwa hamba jauh dari pintar yang ada di pertemuan antara dua laut. Selama perjalanannya bersama Nabi Kahir, ternyata kisah Nabi Musa singkat tidak bisa kabar dengan sikap Nabi Kahir. Akhirnya Nabi Kahir memberikan alasan terkait tindakannya yang melawan berlaku karena mencegah diterimanya kekuasaan yang lebih kejam. Seperti Nabi Kahir,
yang membunuh anak kecil karena takut ketika dewasa akan menunjukkan orang tuanya kejawen yang menyimpang. Nabi Khidir yang ditolak keadaannya oleh penduduk desa berusaha membangun tembok hendak roboh untuk melindungi anak yatim di dalamnya. Nabi Musa wafat. Kisah Nabi Musa singkat yang selamat dari pasukan Firaun memilih tinggal bersama kaumnya Bani Israel. Konon wafatnya Nabi Musa karena pada saat itu pernah terjadi pemukulan hebat hingga bulan pecah-pecah ketika di tangan malaikat Israel. Hingga pada akhirnya Nabi Musa memilih agar diwafatkan dan ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup selama 120 tahun dan wafat di Gunung Nebo, Jordania, dekat Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Allah kepada Nabi Musa bertujuan membuktikan bahwa kuasa Allah itu nyata dan ia memang mendapatkan wahyu untuk menyebarkan dakwah kepada umatnya. Berikut beberapa mukjizat Nabi Musa. Yang pertama, tongkat berubah menjadi ular ketika berhadapan dengan tukang sihir Raja Firaun. Tongkat Nabi Musa bisa berubah bentuk menjadi ular. Ular besar yang memiliki milik Nabi Musa berhasil melahap seluruh ular kecil yang dibuat oleh para penyihir. Yang kedua, tangan yang memancarkan sinar. Tangan Nabi Musa dapat memancarkan sinar berlaku ketika dimasukkan ke dalam ketika. Kejadian ini juga membuat mata Firaun terpesona dan mengira bahwa Musa adalah penyihir yang licik. Yang ketiga, mendatangkan angin topan, berbuan belalang dan banjir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Musa mukjizat berupa cara mendapatkan angin topan, serbuan belalang hingga banjir kepada Firaun dan pengikutnya. Kisah Nabi Musa singkat ini menunjukkan kerusakan tanaman, pertanian, dan kelaparan di mana-mana. Hikmah dari cerita Nabi Musa. Berdasarkan kisah Nabi Musa tersebut dapat dipetik hikmahnya bahwa kesombongan adalah penyebab kehancuran utama yang harus dihindari oleh umat Muslim. Selain itu, karena juga harus sadar bahwa setiap orang memiliki keunggulan masing-masing, sehingga jangan pernah iri dengki. Pelajaran ini ternyata juga sudah diajarkan dalam kisah Nabi Yusuf sampai wafat, di mana Nabi Yusuf memiliki sikap yang rendah hati dan tidak sombong meskipun ia dikaruniai sosok ketampangan dan kecerdasan tinggi. Nah, demikian kisah Nabi Musa singkat dan hikmah yang dapat saya sampaikan. Jadikan suri kata dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah tadi semoga bermanfaat pula agar lebih sadar dalam menuntut ilmu, membantu orang lain maupun mengejar keinginannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.